wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina rahmatak ya dal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati dan yang saya cintai para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatid, para sesepuh, bapak-bapak, saudara-saudari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik hidayah inayahnya, sehingga pada sore hari ini kita bisa kumpul dalam satu majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu majlis mengingat kepada baginda Rasulullah, memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati peringatan Maulid ini adalah merupakan ungkapan rasa mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah dan cinta kita kepada segala sesuatu yang dinisbahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Al-Imam As-Saqati pernah menyatakan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, li'annahu ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menuju suatu tempat di mana tempat itu dibacakan maulid Nabi besar Muhammad, maka sesungguhnya orang itu telah mendatangi daripada salah satu kebun dari kebun surga Allah. Mengapa tempat ini saat ini detik ini dinyatakan sebagai raudhah min riyadil jannah? Li'annahu ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kita mendatangi tempat ini, duduk bersama-sama di sini, ini semata-mata karena rasa mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad. Dimana kalau kita mencintai sesuatu, maka sesuatu yang kita cintai itu secara sadar tidak sadar, sesungguhnya yang kita cintai adalah bersama dengan kita. Fa'lamu anna fikum Rasulullah. Allah yang menyatakan, ketahuilah ada pada diri kalian sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang mencintai kepada sesuatu yang kita cintai, maka sesungguhnya yang kita cintai itu berada bersama dengan diri kita. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabata, sesungguhnya kamu itu bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka itu ini harga mahal, Pak. Cinta Nabi itu modal utama yang menjadikan kita mulia di dunia, mulia kelak nanti di akhirat. Itu adalah modal utamanya, cinta. Apa artinya menjadi umat Nabi Muhammad kalau nggak cinta sama nabinya? Kalau cinta sama nabinya, apa arti cinta sama nabi kalau nggak cinta kepada keluarga nabinya? Kalau cinta sama keluarga nabi tapi nggak cinta sama sahabat nabi, apa arti kata cinta kepada keluarga nabinya? Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan mencintai segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Bahkan sampai ke sendal-sendalnya Nabi Muhammad pun kita cintai. Kepada segala sesuatu apa yang dinisbahkan kepada Nabi kita cintai.
Kenapa? Karena kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti kata daripada cinta tersebut? Cinta itu adalah membawa kita kebersamaan dengan orang yang kita cintai. Jadi kalau Anda cinta sama Nabi, Anda bakal bersama dengan Nabi. Kalau Anda cintanya kepada orang-orang yang jelek, Anda pasti akan bersama dengan orang yang jelek. Sekalipun Anda bukan orang jelek, Anda bukan orang jelek, tapi Anda mencintai orang jelek, maka Anda bersama dengan orang yang jelek. Mengapa seperti itu? Karena cinta itu akan ditaruh di mana? Di dalam hati, Pak. Kita cinta sama Nabi ada di hati kita. Walaupun kita secara zahir kita nggak bersama Nabi, kita tidak merasakan duduk bersama Nabi, kita nggak bertemu dengan Nabi, tidak berbicara dengan Nabi, tapi rasa mahabbah. Maka pertanyaan, sesungguhnya cinta itu ada di mana, Pak? Cinta itu ada di sini. Cinta itu ada di sini, di hati kita. Bukan di mulut. Bukan cinta itu adalah orang yang ada di sebelah kita. Bukan, Pak. Ini mungkin bapak-bapak duduk bersama-sama belum tentu saling mencintai. Bahkan kadang-kadang orang yang gak duduk sama kita, yang jauh sama kita, kita cintai. Maka jawab pertanyaannya, dekatan mana, Pak? Orang yang duduk samping bapak, yang bapak nggak cintai, sama orang yang nggak duduk sama bapak, tapi bapak cintai, mana lebih dekatan? Jauh. Yang kita cintai, Pak. Cinta itu menarik segala sesuatunya. Sampai Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, seorang wali min auliya, seorang ulama besar. Ini Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini dalam satu riwayat, Pak, itu pernah menggemparkan daripada para malaikat-malaikat yang ada di langit. Turun dari langit untuk memberitahukan kepada Syekh daripada Abdul Aziz Dabbagh, kamu ini orang yang sangat hebat sekali. Malaikat mengagumi kamu. Maka dia pernah mengatakan bahwasanya al-mahabbatu atau mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hasanatu allati la tadurru ma'aha sayyi'atun wa adamu mahabbati sallallahu alaihi wasallam as-sayyi'atu allati la tanfa'u ma'aha hasanatun. Apa kata beliau? Coba kita perhatikan hati-hati. Cinta kita kepada Nabi Muhammad itu adalah hakikat daripada al-hasanah. Sesungguh-sungguhnya kebaikan itu adalah al-mahabbah, mahabbatun Nabi. Kebaikan yang paling baik yang ada pada diri manusia adalah cinta kita kepada Nabi. Dan cinta kita kepada Nabi itu la tadurru ma'aha as-sayyi'atu. Kejelekan apapun itu akan hilang, Pak, dikarenakan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Orang kalau sudah cinta sama Nabi, Pak, Nabi pun akan cinta sama dia. Selesai urusannya. Selesai, Pak. Coba Bapak punya istri, istri Bapak cintai, istri Bapak berbuat salah, kira-kira dimaafin kagak, Pak? Maafin, kenapa? Karena cinta. Tapi sebaliknya kalau kita nggak cinta sama bini gitu, boro-boro yang namanya salah, nggak usah salah aja, kita udah belenek sama. Jelas, Pak? Kita udah nggak seneng, Pak. Maka dikatakan oleh beliau al-hasanah, al-mahabbatun Nabi al-hasanah allati la tadurru ma'aha sayyi'atun. Dosa apapun, salah apapun itu tidak akan membahayakan orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, ada mahabbati sallallahu alaihi wasallam as-sayyi'atu. Ketidakcintaan kalian kepada Nabi Muhammad itu adalah kejelekan yang paling besar yang ada pada diri kita. Maka sesungguhnya orang yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad la tanfa'uhu al-hasanatu. Kebaikan apapun yang ente lakukan nggak kepake itu. Nggak kepake, Pak. Coba saja jangan jauh-jauh. Ada orang alim, pandai, ahli ibadah, hebat, tapi hatinya nggak cinta sama Nabi Muhammad. Selesai, Pak. Nggak ada manfaatnya itu semua.
Tetapi sebaliknya ada orang kadang-kadang punya dosa, kesalahan, kekhilafan dan lain sebagainya, tapi hatinya cinta sama Nabi Muhammad, Pak. Itu kejelekan itu tertutup semua, Pak. Nanti Allah yang akan menggantikan, yubadilullah sayyi'atihim hasanah. Allah akan gantikan kejelekan yang pernah ia lakukan, dijadikan sama Allah sebagai hasanah, sebagai kebaikan. Maka itulah pasang pada diri kita rasa mahabbah. Jadi bedanya antara Nabi, ajaran Nabi dengan ajaran iblis, Pak. Ini supaya kita bisa membedakan. Sebab kalau kita tahu kanan, nggak tahu kiri, kadang kita bingung. Itu kanan apa kiri? Ya, saya mau nanya sama bapak-bapak. Coba ini yang lihat saya. Ini mic ini di kanan apa di kiri? Tahu dari mana sampean? Tahu dari mana ini di kanan? Tangan kanan. Tangannya kanan. Karena Anda tahu kiri. Karena Anda tahu kiri. Kalau nggak tahu kiri, Anda nggak bakal tahu kanan. Jelas, Pak? Jadi kalau mengatakan ini di kanan atau di kiri ya, pikir dulu. Kalau ada kanan mesti ada kiri. Kalau ada kanan nggak ada kiri gimana? Ayo, saya mau nanya, cepetan jawabin. Hidung sampai di kanan atau di kiri? Sok. Ayo, bingung. Kenapa Anda nggak bisa jawab? Anda kan punya hidung. Halo? Punya hidung nggak? Di kanan kiri? Nah, kenapa tengah-tengah? Karena nggak ada kiri, nggak ada kanan ya, Pak. Coba Anda kata ada kanan dan kiri, Anda ditanya kupingnya sampai di kanan apa kiri? Kanan kiri. Betul nggak? Kita kadang-kadang, Pak, tahu kebaikan, tidak tahu kejelekan. Maka jadi kita malah nggak jelas ini kebaikan itu sebetulnya seperti apa gitu, karena nggak tahu jeleknya. Nah, kita sekarang lihat kalau ajaran Nabi itu ajarannya apa? Al-mahabbah. Ajaran Nabi itu cinta, Pak. Semua itu diarahkan kepada cinta. Makanya Nabi pun diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Cinta kasih sayang kepada siapapun. Bahkan Nabi itu sayangnya itu nggak tanggung-tanggung. Sayangnya Nabi itu kepada alam semesta termasuk apa itu? Kemaksiatan pun, artinya orang-orang dosa pun tetap disayang sama Nabi. Cinta kagak, disayang iya. Makanya Nabi rahmatan lil alamin, Pak. Sayang. Nah, di sini kita lihat ajaran Nabi membawa kesayangan, kedamaian, ketentraman, kerahmatan. Maka ajaran iblis, ajaran setan itu apa? Supaya kita bisa membedakan. Baru Anda tahu, oh ini baik, ini jelek. Kalau baik nggak tahu jeleknya, Anda nggak ngerasa itu baik. Kapan Anda merasa gigi ente itu nikmat? Kapan Anda merasakan gigi ente itu enak gitu? Kapan, Pak? Kalau lagi sakit gigi, baru ngerasain, ya Allah. Ya, dulu kita orang sekarang kayak gini nikmat-nikmat biasa aja. Emang kenapa sih? Ya kan? Biasa aja. Sok nanti pulang sakit gigi, baru amit-amit ya bilang ya Allah nikmatnya sakit sehat itu nikmat. Orang tahu sehat nikmat kalau sudah kena sakit, Pak. Nah, ini dikatakan bahwasanya setan itu mempunyai visi misi bertolak belakang dengan Nabi. Kalau Nabi mengajak daripada mahabbah dan rahmah, setan itu mengajak kepada kita permusuhan dan kebencian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha. Setan itu mengajak kepada kita, menginginkan kepada kita adanya di antara kita permusuhan, adanya di antara kita kebencian. Jelas? Jadi kalau ada orang ngajak orang benci sama orang, tuh anak buah. Ada orang duduk sebelah sampean. Ente tahu itu orang nggak benar tuh, orang jelek tuh, itu orang gini tuh, itu berarti ngajak ente ngapain? Benci nggak sama orang ini? Itu namanya yang ngajak siapa tuh? Apalagi sampai lebih dari itu, Pak. Membencinya, mencaci makinya, menghinanya. Wah, ini benar-benar pasukan setan. Karena Nabi nggak pernah ngajarin gitu, Pak. Nabi ngajarin kita ini kasih sayang.
Dan kita ini bukan cuma kasih sayang, sampai-sampai di antara kita ini pun Anda kenal sama saya, Anda tidak kenal sama saya. Anda membenci saya, Anda tidak membenci saya. Anda suka sama saya, Anda tidak suka sama saya. Tetap saya akan mencintai Anda, menyukai Anda, meminta kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa Anda. Betul? Itulah umat Islam. Kita nggak beda-bedain. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal al-ahya'i minhum wal. Apa itu kita pilih-pilih? Orang yang baik-baik doang, ya Allah, yang diampuni, yang jelek kagak ya Allah. Ada gitu? Orang yang baik sama saya, yang musuh sama saya, nggak usah ya Allah. Ada gitu? Nggak ada, Pak. Ahlan wa sahlan, habibana. Jelas ya Pak ya? Nah, itulah sedemikian rupa. Jadi kalau ada orang mengajak kepada kita kepada percintaan, kasih sayang, rahmah, itu adalah umat Nabi Muhammad. Ya. Ulama-ulama yang seperti itu ulama pewaris Nabi. Tapi kalau ada orang mengajak kepada kita, siapapun orangnya, siapapun ustaznya, siapapun gurunya, siapapun kiainya, mengajak permusuhan, mengajak kebencian, itu adalah penganut-penganut daripada. Udah cukup sampai di situ aja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.